Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahim dari Prodi PAI 2017A. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran ibadah haji dan umrah. Simak video berikut ini. Ibadah haji dan umroh. Pengertian haji dan umroh. Haji secara istilah teknologi adalah pergi beribadah ke tanah suci Mekah, melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf di padang Arafah, serta melakukan semua ketentuan-ketentuan haji di bulan Dzulhijjah. Menurut bahasa adalah pergi ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan ibadah yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh menurut bahasa yaitu diambil dari kata i'tamaroh yang artinya berkunjung. Di dalam syariat, umroh artinya adalah berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengetahui syariat tertentu yang waktu tidak ditentukan seperti halnya haji. Hukum haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Firman Allah yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Hukum umroh. Ibadah umroh wajib dilakukan oleh setiap muslim minimal sekali seumur hidup seperti halnya ibadah haji. Rasulullah bersabda yang artinya Islam itu adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada zat yang benar untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan umroh, mandi karena jinabat, menyempurnakan wudhu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Ibnu Huzaimah. Syarat-syarat haji. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Keempat, merdeka. Kelima, ada bekal. Yang keenam, aman dalam perjalanan. Rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat untuk memulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih yang tidak dijahit. Ibadah ini dimulai setelah mikot, batas-batasan yang telah ditetapkan. Macam-macam mikot. Mikot zamani, batas yang telah ditentukan berdasarkan waktu, mulai bulan Syawal sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Maksudnya hanya waktu itulah ibadah haji bisa dilakukan. Mikot makani, batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan tempat. Mikot makani dibagi menjadi berapa tempat. Bagi orang yang bermukim di Mekah, niat ihram dihitung sejak keluar dari Mekah. Bagi orang yang berasal dari Madinah, niat ihram dimulai sejak mereka sampai di Bir Ali. Ketiga, bagi orang Syam, Mesir, dan arah barat mulai ihram ketika sampai di Juhfa. Yang keempat, bagi orang yang datang dari Yaman dan Hijaz, ihram dimulai setelah mereka sampai di Bukit Qomul Munazil. Yang kelima, bagi orang India, Indonesia, negara-negara
yang searah mulai ihram setelah mereka berada di Bukit Yalamlam. Yang terakhir, bagi orang yang datang dari arah Irak dan searahnya, ihram dimulai dari Datu Irkin. Rukun haji yang selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun haji yang selanjutnya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis baik badannya maupun pakaiannya. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengelilinginya. Yang keempat, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad yang diletakkan di salah satu pojok di luar Ka'bah. Macam-macam tawaf sendiri ada 5. Yang pertama, tawaf qudum. Tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga, tawaf sunnah. Tawaf yang dilakukan semata-mata mencari ridha Allah. Yang keempat, tawaf nazar. Tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar. Yang kelima, tawaf wada. Tawaf wada yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Rukun haji yang selanjutnya, sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwah. Adapun syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Rukun haji yang selanjutnya, tahallul. Tahallul dalam rukun haji adalah mencukur atau menggunting rambut, sedikitnya 3 helai rambut. Pihak yang mengantarkan bercukur sebagai rukun haji karena tidak dapat diganti dengan cara menyembelih. Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib yang dimaksud di sini adalah menjalankan rukun-rukun haji secara berturutan. Wajib haji. Wajib haji ada 7 macam. Ihram mulai dari mikot. Bermalam di Muzdalifah pada malam raya haji. Melempar 3 jumrah. Ula, wusta, aqobah. Melempar jumratul aqobah. Bermalam di Mina. Tawaf wada. Menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umroh. Perbuatan yang diharamkan dalam ihram dan umroh. Bagi pria yang dilarang memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi pria dan menutup muka bagi wanita, memotong kuku, membunuh hewan buronan, memakai wangi-wangian, hubungan suami istri, mengadakan akad nikah atau kawin atau mengawinkan, memotong rambut atau bulu badan yang lain. Sunnah haji. Adapun sunnah haji ada 6 perkara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan haji dan umroh terdapat 3 macam sunnah. Mengerjakan haji dan umroh yaitu sebagai berikut. 1. Irfa, melakukan haji lebih dahulu kemudian baru umroh. Tamattu, mendahulukan umroh kemudian haji. 3. Qiran,
Ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersama. 3. Berdoa setelah membaca talbiyah. 4. Berzikir sewaktu tawaf. 5. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. 6. Masuk ke Ka'bah Baitullah. Rukun dan wajib umroh. Rukun umroh, ihram serta niat, tawaf atau mengelilingi Ka'bah, sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, bercukur atau memotong rambut minimal 3 helai. Wajib umroh, ihram dari mikot yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Mikot zamani, kedua mikot makani. Menjaga diri dari larangan-larangan ihram yang jumlahnya sama dengan larangan haji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.